Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvina Fadilah, NIM 0701012004, Prodi Akidah Filsafat Islam, semester 3. Saya akan menerjemahkan teks bahasa Arab tentang Madrasah Hikmati Muta'aliyah, Sekolah Kebijaksanaan Transendental. Kosakata yang sulit. Mafhumu konsep, jadaliyatu dialektika, an-nadhariyatu teori, al-hutabiyatu retorika, fisiologi, tariqatun metode, takwilatun interpretasi, madlulatun konotasi, istintaji deduktif, nadhamun sistem. Selanjutnya saya akan menerjemahkan isi teks bahasa Arab. Qama Sadru Adin Asyirazi al-ma'rufu bi sadri al-muta'allihinna Asyirazi bi'dati ta'yiran jawharin fi al-falsafati islamiyah wadhalika min khilali ihdasih limadrasatih al-falsafiyatil musamma al-hikmatil muta'aliyati wa qad adhafa adada kabiran min masailil falsafah kama annahu hawala tadbikon nadhariyati falsafah ma'an nususi diniyah ayu ayatil al-Qur'aniyah wa riwayah syarifah. Sadr al-Din Asyirazi yang dikenal sebagai Sadr al-Muta'allin Asyirazi membawa perubahan mendasar dalam filsafat Islam dengan menciptakan sekolah filosofisnya yang disebut kebijaksanaan transenden. Dia menambahkan sejumlah besar pertanyaan filosofis, dan dia juga berusaha menerapkan teori filosofis pada teks-teks agama, yaitu ayat-ayat Al-Quran dan narasi mulia. Yahtalu kitabul hurufi lil farabiyu ahammiyatan khosatan baina a'malihi wa yu'tabiru kitabi bahasa fi falsafah al-ula idafatan ila niqasi ulama'i al-lughati wal kalami hawla hasiri min ishaliyati allati kanat sata'allaku asasan bi'allaqat al-lughatu wal mantiq wa ishaliyatil lafzi al-makna antariki muhawalat aistintajiyatan mantikiyatan litasis mafhum kuliyu wa tash'iri daura mantik fil biyad islamiyah allati kanat rafidatan laha. Kitab sastra Al-Farabi menempati posisi penting di antara karyanya. Buku ini dianggap sebagai penelitian dalam filsafat pertama, di samping diskusi para ahli bahasa dan ahli pidato tentang banyak masalah, terutama terkait dengan hubungan bahasa dan logika, dan masalah pengucapan atau makna, melalui upaya deduktif logis untuk membangun konsep totalitas dan mengatur peran logika dalam lingkungan Islam yang ditolaknya. Yuhawilu Farabiyu bidayatan syarhi kaifiyatin takunu ma'rifati bad'an minal ihsasi faltajribatu faltadakuru falfikratu min sama nasy'atul ulumi amaliyati wal nadhariyah. Al-Farabi pertama-tama mencoba menjelaskan bagaimana pengetahuan terbentuk, dimulai dengan sensasi, pengalaman, ingatan, dan gagasan, dan kemudian munculnya ilmu-ilmu praktis dan teoritis. Baina fikrati wa nasy'ati ulumi yad'ul Farabi marhalatan nusyu'i lughah. Faba'da tawalud fikrati indal insani ta'til isyarat summa taswitu ihraja aswat muayyanatin wa min tatawurul aswati tansya'ul huruful wal asfazu wal yuktalifu nuqtu hasaba jam'ati basyariyati wa fiziyu lujitiha wa biyatiha wa kada tatasyakalu al-afazu wal kalimah. Dan di antara ide dan munculnya ilmu-ilmu, Al-Farabi menempatkan tahap perkembangan bahasa. Setelah ide lahir pada manusia, muncul tanda dan kemudian suara, keluaran bunyi-bunyi tertentu. Dan dari perkembangan bunyi-bunyi itu, huruf dan kata muncul dan pengucapannya bervariasi sesuai dengan kelompok manusia, fisiologi dan lingkungan mereka, dan dengan demikian kata-kata dan kata-kata terbentuk. Al-mahsusu awalan summa sawaratuhu fidinni summa lafdun mu'abaru anhu
fi marhalatin lahiqatin tatakawanu la'ibaratu wal ta'biru min namjil kalimati wal afazi lituburu laisa faqat an al asya'i bal an alaqati allati tarbitu bainaha. Yang terlihat pertama, lalu bayangannya di pikiran, lalu kata yang diungkapkan. Pada tahap selanjutnya, frasa dan ekspresi terdiri dari kombinasi kata dan ekspresi untuk mengungkapkan tidak hanya yang buruk, tetapi juga hubungan yang mengikatnya. Idhofatan illa dzalika faqad taqarrara najitu tahlilil farabi anhunnaka nidhamaini. Nidhamu lil alfadi yuhawilu muhakata tartibil alaqati baina ma'ani fi nafsi wa nidhama ahar mustaqilun lil mafhumati wal ma'kulati tukawilu muhkata tartibil asya'i iziyati fil harijil fiziyaihi. Selain itu, dari hasil analisis Al-Farabi diputuskan bahwa ada dua sistem kata-kata yang mencoba mensimulasikan pengaturan hubungan antara makna dan jiwa, dan sistem konsep dan pemahaman independen lain yang mencoba untuk mensimulasikan pengaturan hal-hal indrawi di eksterior fisik. Wa minhunna daruratu wujudi ilmina, ulumul lughati au ilmu alisani alladhi yu'na basar alfati lughati wa alaqatiha ma'a madlulatiha wa maniha wa ilmal mantiqo alladhi yu'na bitartibil aqli lil mafihim wa turuqil istintaji salami liqada min ba'diyati ayyu qawaidi takfiris salim. Oleh karena itu, perlu adanya dua ilmu, linguistik yang berarti melihat kata-kata, bahasa, dan hubungannya dengan konotasi dan maknanya, dan ilmu logika yang berkaitan dengan pengaturan pikiran dari konsep dan metode deduksi suara masalah dari aksioma, yaitu aturan berpikir yang sehat. Ya lidzalika hasabal tartibil farabi marhalata jami'il lughati wa sauni alfadi min dahili wal gharibi summa taqnin al-lughata an tariqi wada'i qawaidi allati tadbitu tariqi kitabatiha wa nutqiha nash'ata ulumin nahwi wa qada tatawwaru ma yumkinu tasmiyatu bil ulumu al-amiyah. Ini diikuti oleh perintah Al-Farabi tahap mengumpulkan bahasa dan menjaga kata-kata dari penyusup dan orang asing, dan kemudian mengkodifikasi bahasa dengan menetapkan aturan yang mengontrol cara penulisan dan pengucapannya, ilmu tata bahasa, dan dengan demikian mengembangkan apa yang bisa disebut ilmu bahasa sehari-hari. Yatarafaqu dzalika ma'at tatawwuri lil ulumi amaliyati min hiyasi wa tiqniyatin wa min samma sayatlu dzalika asy'ata ulumil hiyasiyati allati tu'rafu bil ulumi tabiyati hiya ulumu bihaqqin damna mafhumul arsyati alladhi yatabannahu farabiyu aidan ayyu ulumi ariyadiyati wal mantiki wal uslubi hiyasi listantajai. Hal ini dibarengi dengan perkembangan ilmu-ilmu praktis dalam hal pengukuran dan teknologi. Kemudian akan mengikuti munculnya ilmu-ilmu standar yang dikenal dengan ilmu-ilmu alam, yang merupakan ilmu-ilmu yang sesungguhnya dalam konsep Aristoteles, yang juga dianut oleh Al-Farabi, yaitu ilmu-ilmu matematika dan logika dan metode silogistik deduktif. Fatatamayyazu turuqul istidlaliyatu al-hutabiyatu wal jadaliyatu wal safta'iyah wal lahumiyatu riyadiyah wa akhiran burhaniyatu wa yatadinnu an ma'rifah yakiniyata tangkasiru fit turuqu burhaniyah wa qada tatasyakalu falsafah lailiha wa dzalika nasy'ata syariah au dini au bi mustalahi al-Farabi millatu fahasabal Farabi al-falsafah yajibu an tasbiqal millata wa ma millatu syariah illa wasail hutabiyatu lil jumhuri wala awami linaqli haqa'iq allati natawassalu
laha an tariki falsafah. Metode deduktif dibedakan menjadi retorika, dialektika, sofisme, ilahi, matematika, dan akhirnya pengetahuan demonstratif. Menjadi jelas bahwa pengetahuan tertentu terbatas pada metode demonstratif, dan dengan demikian filsafat terbentuk. Diikuti dengan munculnya syariah atau agama atau istilah Al-Farabi, agama. Menurut Al-Farabi, filsafat harus mendahului agama, dan agama syariah tidak lain adalah sarana wacana bagi masyarakat dan orang awam untuk menyampaikan fakta-fakta yang dicapai melalui filsafat. Lakin fi ba'di halati wa yaqsiduhunna halatal ummati islamiyah la tatasyakkalu falsafah fi marhalati mubakirah bal yatasyakkalu dinu bisaklil musbakin wa minhunna yahsul ta'aradu bayyina takwilati dini wa tabiblatil falsafah wa wajibil falasifah tabyinil haqa'iq bihaisu yabdu ma tuqarriruh millatu laisa illa mujarrada misalati lima tuqarriru falsafah. Namun dalam beberapa kasus, dan di sini maksudnya kasus bangsa Islam, filsafat tidak terbentuk pada tahap awal, tetapi agama dibentuk terlebih dahulu. Dan dari sini terjadi konflik antara interpretasi agama dan interpretasi filsafat, dan tugas para filosof untuk mengklarifikasi fakta sehingga apa yang diputuskan oleh agama tampaknya tidak lain hanyalah contoh dari apa yang diputuskan oleh filsafat. Selanjutnya kesimpulan. Sadr al-Din Ash-Shirazi telah membawa perubahan mendasar dalam filsafat Islam dengan menciptakan sekolah filosofisnya yang disebut kebijaksanaan transenden. Dia menambahkan masalah filosofis dan mencoba menerapkan teori filosofis pada teks-teks agama. Kitab sastra Al-Farabi menempati posisi penting di antara karya-karyanya. Buku ini dianggap sebagai penelitian dalam filsafat. Perlu adanya dua ilmu, yaitu linguistik dan ilmu logika. Linguistik yang berarti melihat kata-kata, bahasa, dan hubungannya dengan konotasi dan maknanya. Dan ilmu logika yang berkaitan dengan pengaturan pikiran dari konsep dan metode deduksi, suara masalah dari aksioma, yaitu aturan berpikir yang sehat.